Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada segenap Dewan Asatid dan Asatidah Majelis Ta'lim At-Tazkiyah, pembimbing dan penasehat Majelis Ta'lim At-Tazkiyah, Ketua Majelis Ta'lim At-Tazkiyah Ibunda Hajah Hartati beserta seluruh kepengurusannya yang senantiasa saya hormati, kepada jamaah Majelis Ta'lim At-Tazkiyah, tidak ketinggalan kepada para syarifah-syarifah yang mulia yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah, yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan dan melangsungkan kegiatan rutinitas kita berthalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kebarokahan dan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bunda semuanya di sana? Sehat? Masih betah di rumah di suasana lockdown ini? Mudah-mudahan kita senantiasa akan selalu betah di rumah, berkumpul dengan keluarga tercinta, suami, anak-anak, ayah bunda, dan mungkin dengan mertua kita semuanya. Mudah-mudahan kebersamaan Ramadan tahun ini senantiasa membawa ribuan berkah untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Bunda yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ramadan tahun ini tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena di Ramadan tahun ini Allah turunkan yaitu COVID-19 atau virus corona, yang mana COVID-19 ini sebetulnya apabila kita mensikapinya dan menerimanya sebagai nikmat, ini adalah wujud daripada besarnya cinta Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini Allah sedang menunjukkan kepada kita semuanya besarnya cinta Allah kepada kita, umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan diturunkannya COVID-19. Karena apa? Karena wabah ini, virus ini, taun ini akan adalah memberikan pelajaran kepada kita semuanya, pelajaran yang sangat berarti tentang kesombongan, tentang kencongkaan. Dari ini semua kita mengambil hikmahnya bahwa tidak ada arti sama sekali kesombongan yang kita sombongkan. Maka dari itu Bunda, nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah khawatir, apalagi gelisah. Karena apa? Karena taun itu sejak tahun 706 Masehi itu sudah ada. Sudah ada wabah taun, virus di tahun 706 Masehi itu sudah ada. Tercantum di dalam kitab Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Imam Abu Nu'aim Asfani, bahwa di tahun 706 Masehi itu ada wabah, ada virus yang menyerang kota Basrah, yang menyerang kota Kufah, yang menyerang kota Damaskus. Jadi tidak usah khawatir. Sebagai orang yang beriman, kita justru akan belajar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diturunkannya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang suci. Bunda yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada 4 amalan di bulan Ramadan. Yang mana amalan di bulan Ramadan, 4 amalan di bulan Ramadan ini sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda mau tahu? 4 amalan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 4 amalan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidul lisan. Yang ketiga, wa mud'imul ji'an. Yang keempat, wa shaumu Ramadan. Talil Quran, kita disuruhnya
untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah yang menerima wahyu Al-Quran, kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran yang kita baca semasa hidup kita di dunia ini, kelak ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, Al-Quran akan mendatangi kita semuanya, mencari kita semuanya. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada kita yang semasa hidupnya senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, menjaga lisan kita. Karena apa? Karena lidah ini adalah salah satu organ daripada tubuh manusia yang tidak bertulang. Gara-gara lidah, ayah bunda, suami istri bertengkar. Gara-gara lidah, adik kakak tidak akur. Gara-gara lidah, mertua dengan menantu tidak kompak. Nah, agar kita untuk mensiasati agar lidah kita senantiasa selamat dari perbuatan itu semuanya, maka kita disuruhnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bertasbih, memperbanyak berzikir, dan memperbanyak membaca sholawat. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya iman dengan Allah dan hari akhir, disuruh untuk falyaqul, maka berkatalah dengan baik. Aw liyasmut, kalau tidak ya diam. Insya Allah dengan kita berkata-kata yang baik, membaca tasbih, membaca Al-Quran, berdakwah mungkin, kita akan selamat dari itu semuanya. Yang ketiga, yang keempat, wasoimu. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, kepada fakir miskin, kepada du'afa, kepada yatim piatu. Barang siapa yang senantiasa mau memberikan makanan kepada mereka semuanya, maka Allah akan curahkan rizki untuk kita semuanya. Barang siapa yang mau memberikan pakaian kepada fakir miskin semasa hidup di dunia, maka kita semuanya kelak ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar akan diberikan pakaian oleh Allah, di mana ketika semua orang itu tidak ada yang memakai pakaian walaupun cuma sehelai benang pun. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain ketika semasa hidup di dunia, maka kelak ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang keempat, wasaimu Ramadan, wasaumu Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Kita senang dengan hadirnya bulan Ramadan saja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadana imanan wahtisaban, haramallahu jasadahu 'alan niran." Senang dengan hadirnya bulan Ramadan, itu sudah diberikan pahala oleh Allah, haram jasad masuk ke dalam neraka. Ditambah lagi, kita mau berpuasa di bulan Ramadan, kata baginda Rasul, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang senantiasa mau berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya sebelum bulan Ramadan dan dosa-dosanya setelah bulan Ramadan. Siang kita untuk berpuasa, malam bertarawih. Alhamdulillah, hari ini hari kedua. Berarti kemarin malam kita sudah sholat, tadi malam kita sudah sholat tarawih. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau bertarawih, menjalankan sholat tarawih di hari pertama, maka diberikan pahala oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, suci, bersih, tanpa ada dosa dan noda sedikit pun. Barang siapa yang mau menjalankan sholat tarawih di hari yang kedua, diberikan pahala oleh Allah, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang mau menjalankan sholat tarawih di hari yang ketiga, malam ketiga, berarti nanti malam, maka Allah akan berikan pahala
ada malaikat yang berseru di bawah arsy. Dia bilang, wahai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramallah, mulailah kalian beramal dengan sebaik-baik amalan, karena dosa-dosa kalian semuanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan malam yang keempat, diberikan pahala oleh Allah bagaikan membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada itu semuanya. Dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini teriring doa dari saya, senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang dan barokah untuk ibadah kepada Allah, dapat menjumpai bulan Ramadan tahun depan dan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.